atas kedatangan rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan event hari ini adalah press briefing mengenai perkembangan pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz yang biasa kita sebut Ananda Eril. Telah hadir bersama kita Bapak Dubes Mulyaman Hadad, Duta Besar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein, dan Bapak LP Nazmuzzaman, perwakilan dari pihak keluarga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Acara hari ini, press briefing hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi penjelasan dari Pak Dubes dan Bapak LP, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Dubes Mulyaman untuk memberikan penjelasannya. The floor is yours, Pak. Terima kasih Pak Umbara, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang mengikuti Zoom pada siang hari ini waktu Indonesia, Bapak LP Nazmuzzaman yang hadir bersama saya pagi hari ini dari Bern, yang kebetulan sudah beberapa hari berada di kota Bern mewakili keluarga. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja terima kasih atas waktu dan kehadiran kawan-kawan media pada siang hari ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, briefing pada pagi hari ini terkait dari update perkembangan upaya pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz, atau kita sebut atau kita panggil Ananda Eril. Kawan-kawan media pada siang hari ini, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini tepat 12 hari Emeril atau Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are di kota Bern, Switzerland. Pada menit-menit pertama setelah polisi menerima laporan darurat terkait Ananda Eril, kepolisian Swiss langsung membentuk tim SAR untuk melakukan pencarian intensif untuk memantau wilayah air melalui perahu atau boat dan juga drone, serta wilayah darat melalui penyusuran bantar sungai. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ketahui, Ananda Eril yang merupakan putra sulung Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dinyatakan hilang oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Merujuk pernyataan kepolisian, Ananda Eril mengalami situasi darurat saat berenang di Sungai Are. KBRI menerima kabar hilangnya Ananda Eril pada pukul 11.24 di hari Kamis tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan polisi, KBRI mendapatkan informasi bahwa polisi menerima laporan darurat pertama mengenai Ananda Eril dari pengunjung di lokasi kejadian pada pukul 9.50 waktu setempat. Jadi sekitar 1,5 jam kemudian, KBRI baru terinformasi bahwa Eril dan keluarga berada di Bern. Sebelumnya, KBRI Bern tidak mengetahui keberadaan Eril dan keluarga di kota Bern. Segera setelah menerima kabar, KBRI langsung datang dan mendampingi keluarga yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, KBRI menghubungi emergency lines, rumah sakit yang ada di kota Bern, memeriksa titik terakhir terlihatnya Eril, hingga mendampingi keluarga menyusuri kembali Sungai Bern. Sejak hari Kamis tersebut,
KBRI menjadi narah hubung komunikasi antara pihak keluarga dengan otoritas setempat, serta menyampaikan informasi kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat di Swiss, pemerintah federal Swiss. Oleh karena itu, dukungan dari wali kota dan pemerintah Swiss seperti yang sudah kami laporkan dalam rilis harian kami juga sangat membantu, dan tentu saja kita perlu atau saya mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang sangat tinggi dari otoritas lokal maupun otoritas pusat di Swiss. Hingga saat ini, KBRI juga terus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga Ananda Eril yang saat ini masih berada di Switzerland. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, hari Jumat 3 Juni yang lalu, saya bersama Paman Eril, Pak Elvi Nazmuzzaman, yang nanti tentu saja juga akan mengupdate kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bertemu dengan Kepala Polisi Maritim dan tim kepolisian Bern untuk memperoleh informasi perkembangan pencarian Ananda Eril. Polisi menyatakan akan terus melanjutkan pencarian. Polisi telah mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian pencarian di Sungai Are dan menggunakan beragam metode dalam misi pencarian Ananda Eril sebagaimana rutin kami sampaikan melalui rilis media. Metode tersebut antara lain patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone pengintai, penggunaan alat peneropong kondisi bawah air, serta penugasan penyelam atau divers. Hari Jumat tersebut, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Metode pencarian selalu disesuaikan dengan perubahan cuaca di lokasi dan kondisi air di Sungai Are. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Eril berenang, Ananda Eril berenang, yaitu di Icehold, hingga Wollensee, Danau Wollen, yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan sebelumnya, debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di beberapa hari setelah kejadian meter per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun Sungai Are ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Jadi di sini ada gambar kebetulan yang bisa menggambarkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian, kota Bern, sungainya menyusuri dan Danau Wollen itu ada di sebelah kiri. Tolong kursornya diarahkan. Itu Danau Wollen, jadi sepanjang dari kota Bern melingkar dan kemudian sampai ke Danau Wollen, pencarian terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di Swiss juga mulai memasuki
musim panas. Pihak kepolisian BEN optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Are. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Are diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan saya, penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa pihak kepolisian Swiss saat ini masih dan terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam proses pencarian Eril. Pemerintah Kota Bern juga memberikan perhatian khusus atas misi pencarian ini dan berkomitmen untuk memastikan upaya-upaya pencarian akan terus dilakukan. Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan, artinya misi pencarian akan berlangsung hingga Eril ditemukan. Saya juga mendengar bahwa Bapak Ridwan Kamil telah kembali melanjutkan aktivitas kedinasan sebagai Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau dapat menjadi contoh utama bagi kita, keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat yang peduli kepada Ananda Eril. Hadirin sekalian, demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Mulyaman atas penjelasan mengenai update perkembangan pencarian Saudara Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari pihak keluarga, mohon nanti pada sesi tanya jawab dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat saja. Jadi bisa kami kelola sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada sesi updating dari pihak keluarga. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak LP. Turun Pak Umara, Pak Dubes izin atas nama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir di sini bersama Pak Dubes untuk menyampaikan informasi dan update. Perkenankan saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Elki Nazmi Zaman, mewakili pihak keluarga yang ada di Indonesia maupun pihak keluarga yang ada di sini dan juga kerabat kami yang ada di Swiss. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyampaikan rasa simpati, dukungan, dan doa. Ini merupakan kekuatan moral bagi kami dan keluarga kami yang ada di Indonesia, di Swiss, maupun kerabat kami yang ada di sini. Ini merupakan sungguh dukungan moral yang sangat berharga. Kami sekeluarga bersama kerabat yang ada di Swiss, di Indonesia, ini sungguh terharu dengan segala perhatian dan simpati yang diberikan, sehingga mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Zuhair Al-Sun, kemudian para kepala daerah baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, pejabat pemerintahan, para aparatur sipil negara, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, pimpinan parpol, masyarakat luas, maupun warga Jawa Barat, warga Indonesia, dan juga WNI yang ada di Swiss dan sekitarnya. Sekali lagi ini dukungan simpati dan doanya menguatkan kami keluarga baik Indonesia di sini maupun kerabat kami yang ada di Swiss. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan kami ke sini lancar, begitu menggantikan posisi Pak Ridwan Kamil untuk memantau pencarian yang dilakukan oleh otoritas setempat.
dengan pergantian ini memungkinkan Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini kembali bertugas melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah untuk bisa melayani 50 juta warga Jawa Barat. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah kami juga sangat mengapresiasi dari pihak media sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Dewan Pers Indonesia untuk bisa melakukan liputan pendekatan yang sifatnya humanistik dan empatik. Dan ini sangat berharga buat kami, keluarga kami Indonesia, keluarga kami yang ada di Swiss dan juga kerabat kami yang ada di Swiss untuk memberikan ruang privasi yang cukup untuk mengelola perasaan, mencerna situasi di tengah suasana yang mungkin secara keluarga, kalau boleh saya katakan traumatik begitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga keingintahuan itu tidak disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang ada di Indonesia, pihak keluarga yang ada di sini, kekerabat kami yang ada di sini, tapi cukup disampaikan melalui juru bicara sehingga kami sekeluarga merasa ruang privasinya cukup. Keterangan-keterangan yang diperlukan untuk di Swiss ini sudah disampaikan oleh pihak keluarga dan kerabat kepada aparat setempat. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada pihak KBRI, Pak Dubes dengan jajarannya, juga tentu dengan Kementerian Luar Negeri yang sudah sangat merespon cepat situasi ini dengan tepat gitu. Sehingga kami sekeluarga sejak peristiwa merasa sangat terbantu. Apabila kami boleh merefresh ke belakang, jadi memang ini adalah perjalanan keluarga, bukan perjalanan dinas, sehingga dari sisi kedinasan, protokol, tidak ada protokol pemerintah provinsi yang melekat, karena untuk protokol pemerintahan melekatnya ke Pak Gubernur, bukan pada keluarga. Begitupun yang kami pahami pada saat kedatangan keluarga untuk mencari informasi beasiswa, kami tidak ingin merepotkan, mengganggu tugas utama dari KBRI. Namun demikian, peristiwa ini KBRI merespon sangat cepat, tepat, begitu. Sehingga walaupun kami datang bukan sebagai pejabat, karena yang menjadi pejabat adalah Pak Ridwan Kamil, bukan keluarganya, perlindungan WNI kami sangat merasakan dilayani dengan baik. Jadi ini bukan sekedar kehadiran negara, tapi kami merasakan kehadiran sebagai keluarga yang ada di sini. Begitu. Jadi kami sekali lagi sangat berterima kasih atas respon cepat yang dilakukan oleh pihak KBRI, di mana dalam catatan kami, begitu Pak Ridwan Kamil mendapatkan berita posisinya masih ada di Inggris, jadi jauh dengan keluarga, pihak KBRI adalah yang pertama menemani pihak keluarga di sini, sehingga kemudian bisa melakukan respon yang terukur, berkoordinasi dengan aparat, bahkan sudah melakukan upaya-upaya sebelum keluarga bisa mencerna dan melakukan situasi dalam situasi psikologis yang perlu dikelola. Jadi informasi yang kami terima adalah bahkan sebelum bertemu pihak KBRI sudah mengontak rumah sakit untuk memastikan segala macam kemungkinan yang terjadi. Jadi sekali kami sangat berterima kasih ke pihak KBRI yang sudah sangat merespon dengan cepat, proporsional begitu. Walaupun perjalanannya bukan perjalanan Pak Gubernur Jawa Barat begitu. Juga kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Swiss yang ada di Indonesia yang juga memfasilitasi sehingga pihak keluarga yang menggantikan posisi Pak Gubernur di sini, Kang Emil, ini perjalanannya lancar sehingga bisa kemudian tiba di sini. Jadi sekali kami tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan sebaik-baiknya balasan. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan poin penting di sekarang adalah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian di hari Jumat. Kami selaku perwakilan keluarga yang ada di sini, mewakili kerabat keluarga yang ada di sini, untuk selanjutnya akan mempercayakan sepenuhnya pemantauan kepada pihak KBRI, sehingga posisi kami di keluarga di sini
lebih memantau secara pasif dan juga menunggu arahan dari pihak KBRI yang menjadi poin kontak kepada aparat setempat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Selanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Bapak Elvi atas penjelasan yang diberikan mengenai update terkini pencarian saudara Ananda Eril dari pihak keluarga. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Mohon apabila ada pertanyaan dapat dikirimkan ke chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Kompas TV. Pertanyaan pertama, jika ternyata tidak ada koordinasi dengan KBRI, siapakah yang bersama keluarga Pak Gubernur? Apakah orang lokal? Mengapa tidak memahami karakter sungai, are di musim semi, dan membiarkan tamu berenang di sungai? Yang kita langsung, ini ada 3 pertanyaan, kita langsung tanyakan tiga-tiganya. Iya, dibaca. Oke. Yang kedua adalah dalam keterangan polisi, Eril dilaporkan hilang dengan mengenakan pakaian baju biru dan celana hitam. Apakah orang lokal yang memandu tamu tidak memahami safety rules berenang di sungai, di mana untuk berenang hanya boleh mengenakan pakaian renang? Nomor 3, apa yang sebenarnya terjadi di lokasi? Mengapa Eril masih mengenakan pakaian saat berenang? Dan mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa ini adalah perjalanan keluarga, jadi tidak ada protokol dan yang melekat kepada perjalanan keluarga ini, sehingga untuk koordinasi dengan pihak KBRI pada prinsipnya adalah sebagaimana layaknya perjalanan warga negara biasa ketika memasuki suatu negara. Tentu yang namanya perjalanan keluarga, bertemu dengan kerabat, melakukan aktivitas bersama kerabat. Untuk hal-hal detail tadi sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak polisi, sudah disampaikan kepada pihak aparat, dan memang dalam pemahaman kami ketika sudah datang ke negara Swiss adalah penjelasan tersebut cukup disampaikan ke pihak aparat berwenang saja. Namun sebagai penjelasan tambahan, sejauh yang kami ketahui, hal-hal yang dipersiapkan sudah dilakukan terkait dengan safety titik di mana yang kemudian akan turun, kemudian pakaian seperti apa yang kemudian layak dan lain-lain, kemudian melakukan juga pemanasan, kemudian melakukan cek suhu dan temperatur. Kalau kemudian Bapak Ibu memahami bahwa memang suhu minimum itu adalah 16 derajat Celcius, begitu itu sudah bisa dimanfaatkan untuk berenang, begitu, dan itu memang di hari itu suhunya 16 derajat Celcius. Namun tentu kenyamanan setiap orang ini berbeda-beda, dan ini hanya bisa diukur secara subjektif ketika berada di lokasi. Ada yang kemudian nyamannya 19, ada yang nyamannya 20. Tapi apapun itu yang ingin kami sampaikan, poinnya adalah hal-hal yang tadi sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, pertanyaan detailnya sudah juga dijawab ke pihak aparat, dan kami sangat menghargai apabila pihak media massa, termasuk juga citizen journalism melalui media sosial, tidak terlalu dalam menanyakan apa yang sudah diinformasikan ke pihak aparat demi memberi ruang privasi kepada keluarga dan kerabat kami yang berada di sini maupun di Indonesia. Karena menjawab pertanyaan ini perlu energi untuk kemudian mengulang kembali memori peristiwa yang sangat tidak nyaman, begitu. Dan kami segala keluarga menyatakan sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi menjadi takdirnya ini, karena kami sangat meyakini wa matan bin nafsun fi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang mengetahui di lokasi mana seseorang itu akan wafat. Eril dilahirkan di New York, kami tidak menduga juga lahir di New York, dan kemudian kami juga tidak menduga bahwa kemudian takdirnya ada yang dijemput di sini. Sehingga kami sekali lagi sangat menghargai apabila pihak media massa
citizen journalism juga tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sebenarnya penjelasannya sudah disampaikan kepada pihak kepolisian demi memberi ruang privasi kepada keluarga dan kerabat kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Elvi atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak, tapi langsung kepada Pak Dubes dari FOI mengenai adanya kabar perubahan status pencarian orang hilang menjadi orang tenggelam. Benarkah itu? Terus apakah ada perubahan status pencarian tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa sampaikan di sini bahwa tidak pernah ada perubahan status ya. Sejak awal misi pencarian yang dilakukan oleh polisi adalah mencari missing person ya, dan itu memang istilah baku yang dipakai di Swiss ini, missing person, dan tentu saja sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh otoritas lokal, pencarian ini tidak akan berhenti seperti yang tadi saya sampaikan sampai ditemukan. Jadi kita tentu saja berdoa bersama, mudah-mudahan upaya pencarian yang dilakukan oleh otoritas Swiss bisa segera memberikan informasi sesuai dengan harapan kita, dan tentu saja ini saya diyakini oleh otoritas setempat bahwa pencarian dilanjutkan, pemanfaatan metodologi yang digunakan juga akan disesuaikan dengan situasi yang berkembang pada saatnya. Artinya seperti tadi saya sampaikan, cuaca, arus air dan lain sebagainya selalu menjadi perhatian. Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan polisi kepada kita tentu saja sangat kita hargai dan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Terima kasih Pak Dubes. Ini ada pertanyaan lain dari media selebriti SCTV. Ada isu yang beredar bahwa Eril telah ditemukan oleh nenek tua. Benarkah itu Pak? Saya hanya bisa mengatakan pencarian oleh polisi terus dilanjutkan, ya, dan dengan menggunakan the most possible way yang bisa dilakukan oleh aparat setempat. Jadi kita dukung aparat setempat untuk terus melanjutkan usaha maksimalnya agar keinginan kita semua bisa terwujud. Tentu saja yang terbaik bagi Ananda Eril ingin kita saksikan tentu saja nantinya dan membawa ketenangan bagi keluarga. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dubes atas penjelasan yang diberikan. Oke, apabila ada pertanyaan lain dari teman-teman media, masih kami tunggu di kolom chat. Oke, ini dari RRI ya. Oh ya, ini dari IDN Times lebih dahulu Pak. Apakah ada target dari kepolisian Swiss sampai kapan proses pencarian dilakukan? Oke, terima kasih. Seperti yang dijelaskan kepada kami dari pihak polisi dan Simsar bahwa tidak ada target waktu, ya, karena ini menjadi tugas pokok dari mereka melakukan pencarian terhadap missing person Sungai Are ini. Jadi kita dari waktu ke waktu tentu saja akan diupdate jika ada perkembangan. Dan tentu saja kita juga selalu kontak mereka, apa yang mereka lakukan hari ini, dan bagaimana fokus pencarian pada hari ini, apakah teknologi yang dipakai untuk pencarian hari ini, dan lain sebagainya. Anytime, polisi setempat terbuka kepada kita, dan tentu saja ini sangat kami hargai, sehingga dengan demikian sekali lagi menjawab pertanyaan, pencarian akan terus berlangsung sampai ketemu. Kira-kira mungkin secara singkat bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih Pak Dubes. Pertanyaan lain dari media RRI mengenai bagaimana tanggapan Bapak terkait keinginan Basarnas untuk dilebatkan untuk pencarian Eril. Mungkin nanti juga bisa pihak keluarga juga bisa menambahkan Pak Elvi.
Saya selalu diskusi ini dengan pihak terkait dan juga dengan Pak Epi dan keluarga. Yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tentu saja kita mengapresiasi banyak sekali keinginan warga untuk membantu, dan ini saya melihatnya sebagai refleksi kecintaan warga kepada Ananda Eril, ya, dan ini tentu saja sangat memberikan semacam kebanggaan bagi keluarga, ya, begitu banyak masyarakat yang sayang kepada Eril, ya. Sekali lagi tentu saja keinginan ini sangat dihargai. Namun tentu saja kita perlu mematuhi prosedur yang ada, ya. Kita harus berkoordinasi karena tentu saja pemerintah Swiss juga punya mekanisme dan sistem yang sudah standar. Intinya tentu saja keinginan-keinginan itu mesti kita atau harus kita diskusikan dengan otoritas setempat, ya. Bagaimana hasilnya tentu saja kewenangan ada sepenuhnya di otoritas setempat. Intinya keinginan untuk membantu tentu saja kita sampaikan kepada otoritas setempat, kita salurkan pada jalur yang pas agar kemudian pihak otoritas setempat juga berkenan untuk melakukan kerjasama, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara tuntas karena kewenangan untuk menjawab sepenuhnya ada di otoritas setempat. Yang akan saya lakukan adalah menjembatani keinginan ini untuk disampaikan kepada otoritas setempat untuk menjadi perhatian, dan nanti tentu saja akan kita diskusikan dengan pemerintah ataupun otoritas setempat. Saya kira demikian. Pak Epi mungkin bisa menambah. Ya, Tuan Pak Mubarak, pertama yang perlu bisa kami respon adalah ucapan terima kasih. Ini adalah suatu dorongan atau tambahan kekuatan kepada kami bahwa bentuk simpati dan dukungan ini disampaikan dalam berbagai macam bentuk. Selain doa, selain juga ucapan simpati, ada tawaran bantuan. Tentu kami sekali lagi sangat berterima kasih, namun untuk sifatnya koordinasi teknis dan taktis, karena ini sifatnya melintasi wilayah negara di luar yurisdiksi Indonesia, di luar wilayah Jawa Barat yang menjadi kewenangannya Kang Emil, kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak KBRI, dan kami juga berharap upaya dari teman-teman atau siapapun yang membantu dapat berkoordinasi dengan KBRI sehingga bisa ditempatkan secara proporsional dan pas. Mungkin itu yang bisa saya respon. Terima kasih Pak Elvi. Nah, ini rupanya banyak pertanyaan buat Pak Dubes nih. Nah, ini ada pertanyaan lain dari Kompas TV Jabar, Bapak. Pertanyaannya adalah banyak review negatif dari netizen Indonesia terhadap Sungai Are. Terus jadi bagaimana diplomasi KBRI Beren terkait pencarian Eril? Dan pertanyaan kedua adalah terkait bagaimana komunikasi KBRI Beren dengan pihak kepolisian Beren. Silakan Pak Dubes. Iya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang penting sekali, ya. Kita menyampaikan beberapa concern, termasuk Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil sendiri menyampaikan beberapa concern dan saran apa yang kira-kira bisa diperbaiki agar kemudian Are menjadi lebih safe, lebih aman, ya, bagi mereka yang ingin berenang di Are ini, terutama bagi mereka yang baru datang, turis dan lain sebagainya. Sebetulnya sejak tahun 2019 kampanye oleh pemerintah lokal terhadap keselamatan berenang di Are itu sudah dicanangkan dengan tema yang disebut Are You Safe? Ya, artinya apakah Anda merasa safe untuk berenang di Are? Ya, program ini dicanangkan sejak tahun 2019, ya. Salah satunya dengan memberikan tanda-tanda, signal, kemudian juga indikator dalam bentuk digital mengenai suhu udara, suhu air, kemudian juga signal-signal yang lain yang ada di lapangan, di sungai, maksud saya, kapan harus keluar dari sungai, mana zona aman, mana zona bahaya, dan lain sebagainya. Agenda ini, inisiatif ini sebetulnya juga menjadi respon dari kejadian-kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan,
kejadian musibah seperti ini itu sudah terjadi lama ya, dan biasanya setiap musim panas selalu saja ada korban ya. Jadi inisiatif masyarakat madani yang ada di Swiss, terutama para pencinta ARE dan juga pemerintah setempat, mengangkat isu bagaimana memberikan perlindungan ataupun informasi yang memadai bagi mereka yang ingin berenang di ARE. Nah, oleh karena itu dibangun aplikasi bagi masyarakat untuk bisa mengakses aplikasi ini terkait dengan berbagai macam informasi terkait dengan ARE ini, kapan bagusnya untuk berenang dan lain sebagainya. Poin saya adalah bahwa pemerintah setempat sudah berusaha keras untuk memperbaiki, kalau boleh saya katakan ya, keamanan untuk berenang di ARE. Dan tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, kejadian tetap berulang, dan ini menjadi bahan masukan bagi otoritas setempat, apalagi yang kira-kira perlu diperbaiki agar kemudian betul-betul safe bagi siapapun yang ingin berenang di ARE. Nah, tentu saja memang seperti tadi saya sampaikan, pemerintah sudah memberikan signal dan tanda-tanda, tapi kemudian juga masih banyak kecelakaan yang terjadi, terutama pada musim-musim panas seperti ini, ketika banyak orang berenang. Ini tentu saja tantangan, dan kami bangga sekali mendengar di tengah-tengah kesedihan Pak Gubernur Ridwan Kamil juga menyampaikan masukan kepada otoritas setempat, terutama kepada Mayor of Bern, apa yang kira-kira perlu diperbaiki, termasuk misalnya usulan dari Pak Gubernur agar sejumlah CCTV ditambah ya di sepanjang sungai yang memang biasanya digunakan untuk berenang oleh warga. Jadi dengan demikian tambahan CCTV itu bisa melengkapi seluruh jalur sepanjang sungai ARE yang sering dipakai untuk berenang. Saya pikir masukan ini ditanggapi dengan baik oleh otoritas setempat dan juga disampaikan kepada yang berwenang untuk kemudian mempertimbangkannya. Jadi menjawab pertanyaannya, upaya untuk meningkatkan keselamatan di ARE sudah menjadi concern publik ya. Inisiatif-inisiatif juga sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, dukungan teknologi juga sudah dimasukkan di dalamnya, termasuk informasi digital, aplikasi dan lain sebagainya. Namun tentu saja musibah tidak bisa dihindari, dan tentu saja perbaikan untuk penyempurnaan menurut saya memang tidak salah untuk dilakukan. Jadi saya kira mungkin jawabannya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes untuk jawaban yang diberikan oleh Bapak. Ini ada lagi pertanyaan dari rekan media dari INS TV, yaitu terkait berapa banyak tim yang dikerahkan dalam pencarian Ananda Eril. Silakan Bapak. Seperti yang sudah selalu kami sampaikan dalam rilis kami setiap hari, ya, yang jelas ada beberapa unsur, ya, polisi sungai atau mungkin polisi maritim boleh disebut, ya, karena di sini tidak ada laut, ya, polisi sungai, ya, polisi regional, kemudian polisi medis, pemadam kebakaran, terutama ketika melibatkan pencarian dengan penggunaan teknologi dan drone misalnya, pemanfaatan anjing pelacak, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan medan pada hari H-nya, ya, karena seperti tadi saya sampaikan sangat ditentukan oleh cuaca, ya. Artinya tim pencarian terdiri dari berbagai macam unsur polisi ini ataupun tim SAR ini selalu disesuaikan dengan medan atau situasi yang berkembang pada hari H-nya. Kita memastikan saja bahwa polisi tetap terus bekerja dan melaporkan jika ada hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada kita. Termasuk juga mereka juga terbuka untuk menerima masukan kalau misalnya dari pihak keluarga ada pertanyaan dan lain sebagainya yang tentu saja diteruskan oleh kami kepada mereka untuk kemudian mereka akan tentu saja mencoba mengklarifikasi concern-concern keluarga dimaksud. Saya kira demikian Pak Ubaran. Terima kasih Pak Dubes atas jawaban. Oh, ada lagi nih dari
MNC Media, yaitu melihat bahwa korban yang terjadi setiap tahun antara 15 sampai 20. Apakah ada rencana pemerintah Swiss untuk menutup Sungai Are tersebut, Bapak? Atau melarang berenang bagi warga lokal maupun turis? Ini merupakan kewenangan otoritas setempat tentu saja, ya. Jadi saya tidak bisa banyak memberikan komentar di sini karena itu kewenangan otoritas setempat, ya. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah upaya untuk terus memperbaiki. Seperti yang tadi saya sampaikan, kampanye, edukasi, pemanfaatan teknologi, dan lain sebagainya, semua itu dilakukan agar kemudian memberikan kenyamanan, ataupun persiapan bagi para pengguna Are pada masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Dubes, Pak LP. Rekan-rekan media, ini sebelum kita tutup press briefing hari ini, apakah ada mungkin Pak Dubes nanti ada penjelasan tertutup atau Pak LP ada penjelasan penutup dari acara press briefing ini? Mungkin dipersilakan kepada Pak LP terlebih dahulu, nanti dilanjutkan kepada Pak Dubes. Silakan Pak LP. Sebagai penutup untuk brief media hari ini, pertama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang menyampaikan simpati. Kami tidak bisa membalas satu persatu. Kami juga terima kasih kepada pihak media yang tetap memberikan ruang privasi kepada keluarga kami di Indonesia, di Swiss maupun kerabat kami untuk bisa mencerna situasi dan tetap berkoordinasi secara terukur, profesional dengan aparat. Dan ini juga memberikan kekuatan kepada Kang Emil untuk kemudian hari ini kembali bertugas melayani warga Jawa Barat yang populasinya 50 juta. Walaupun demikian, beliau adalah seorang Malaysia, masih ada ruang-ruang yang sebagai seorang ayah, dan sekali lagi ini tetap diberikan ruang privasi yang cukup begitu oleh halayak, dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Saya kesulitan untuk menyusun kata-kata kecuali mengucapkan terima kasih banyak. Silakan Pak Dubes. Oke, terima kasih. Saya tentu saja melihat bagaimana keluarga tabah dalam menghadapi musibah ini, dan tentu saja kami yang bertugas di Swiss terus akan melaksanakan tugas sebagai jembatan dan juga sekaligus memfasilitasi, dan juga saya kira ini penting terutama komunikasi yang tetap harus terjaga antara otoritas setempat dengan KBRI dan pihak keluarga. Alhamdulillah saya pikir ini tercipta dengan baik, ya. Komitmen yang disampaikan pihak kepolisian juga tentu kita pantau. Upaya-upaya pencarian seperti yang tadi saya sampaikan akan terus berlanjut, ya, akan terus berlanjut. Dan mudah-mudahan kita akan mendengar kabar baik. Kita berdoa bersama-sama semua agar doa kita terkabul tentu saja, ya, dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Walaupun nanti mungkin pihak keluarga kembali ke Bandung, saya ingin menegaskan bahwa KBRI akan melanjutkan tugas-tugasnya dan menjadi kontak person atau kontak yang dapat dihubungi baik oleh pihak keluarga, terutama untuk memantau perkembangan dari proses pencarian. Dan kami tentu saja akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan otoritas setempat, baik pada level kanton atau level lokal maupun pada level federal, pemerintah pusat Swiss, ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, peristiwa ini sudah menjadi perhatian baik pada level lokal di Swiss maupun pada level federal di Swiss. Mudah-mudahan sekali lagi semua upaya baik dan semua upaya yang sangat suportif dari berbagai macam pihak bisa berhasil dengan baik nantinya. Saya kira demikian, mohon doa dari seluruh media. Kita ingin melihat bahwa upaya optimal ini bisa berhasil dilakukan.
Saya kira demikian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore buat kawan-kawan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes, Pak Kang Elvi atas penjelasan penutup yang diberikan. Saya Umbara Setiawan, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler dari KBRI Beren, yang bertindak sebagai moderator hari ini, mengucapkan terima kasih kepada kehadiran rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya sekali lagi agar pencarian ini membuahkan hasil secepatnya. Terima kasih, selamat pagi waktu Swiss dan selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.